Shalom, puji nama Tuhan. Dimanapun saudara berada hari ini, saudara tetap semangat untuk dengar firman Tuhan, amin. Ya, haleluya. Kita mau buka firman Tuhan dari Alkitab tentunya saudara, amin. Saudara sudah siapkan Alkitab saudara? Saya mau bahas satu tema, yaitu tentang harta dalam bejana. Nah, hari-hari ini kalau saya bicara tentang harta itu ada orang yang asumsi langsung asik. Ini tentang berkat nih khotbahnya. Ini tentang berkat nih khotbahnya, ini tentang uang nih khotbahnya. Nah saudara kita belajar ini benar gak khotbah tentang uang, ini benar gak khotbah tentang berkat. Kita belajar yuk sama-sama yuk firman Tuhan. Mari kita siapkan Alkitab kita. Sebentar saya cek dulu. Iya, kita buka firman Tuhan, 2 Korintus 4 ayat 7. Yuk kita baca sama-sama saudara. 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-7. 1, 2, 3. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah bukan dari diri kami. Sekali lagi kita baca. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah bukan dari diri kami. Saudara pertanyaannya adalah gini, apa sih yang dimaksud dengan harta? Apa yang dimaksud dengan harta? Apakah ini bicara tentang uang, bicara tentang materi? Kita tahu semua ternyata harta yang sesungguhnya adalah Tuhan Yesus. Jadi harta yang utama, yang terbesar yang kita punya adalah Tuhan Yesus. Kalau saudara baca ayatnya yang kelima dari kitab 2 Korintus pasal 4 ayat kelima dikatakan begini. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hambamu karena kehendak Yesus. Jadi jelas Paulus tidak sedang bicara kepada jemaat Korintus bahwa engkau punya harta secara materi. Bukan, tapi Paulus sedang bicara sama jemaat Korintus. Saudara yang sudah percaya Yesus punya harta sejati namanya Yesus Kristus. Amin. Jadi dimanapun saudara sekarang berada, apapun kondisi saudara, selama saudara punya Yesus dalam hidup saudara, saudara adalah orang kaya. Jadi gak ada yang bisa bilang ini dasar kamu miskin, 7 turunan, 8 tanjakan, 9 tikungan, gak ada saudara. Karena orang yang sudah percaya Yesus, Alkitab berkata dia orang kaya. Dia punya harta loh. Ini menarik sekali saudara, ini juga membahagiakan buat jemaat di Korintus waktu itu. Kenapa? Karena orang di Korintus waktu itu di tengah kota perdagangan Korintus. Korintus pada masa kitab ini tulis itu adalah kota perdagangan yang luar biasa saudara. Karena dia ada di tepi laut, kita tahu transportasi utama zaman dulu adalah laut saudara, kapal, pelayaran saudara. Jadi kalau kota yang ada di tepi laut itu pasti kotanya kaya. Tempat perdagangan, tempat uang muter saudara. Nah di tengah-tengah kondisi seperti itu, Paulus menyampaikan kepada jemaat di Korintus, hati-hati. Harta sesungguhnya bukan yang kamu punya karena kebesaran kotamu, bukan yang kamu punya karena kamu punya usaha yang besar saat itu, tapi harta sesungguhnya adalah kalau kamu punya Tuhan Yesus. Jadi ini sekaligus mengingatkan kita saudara, bahwa sekalipun sebanyak apapun uang yang kita miliki, seberapa banyak pun harta di dunia yang kita miliki, tetap harta utama dan terbesar adalah Tuhan Yesus. Jadi buat kita yang kurang punya banyak harta duniawi, tidak kecil hati saudara. Kenapa? Karena kita punya Yesus. Dan sebaliknya buat kita juga yang mungkin punya harta yang banyak, tidak bisa sombong. Kenapa? Karena sebanyak apapun harta kita, tetap harta terbesar adalah Tuhan Yesus. Nah kita belajar saudara, kita lebih lanjut saudara, kita belajar. Kalau begitu, apa yang dimaksud dengan harta? Kalau hartanya adalah Tuhan Yesus, lalu di 2 Korintus 4 ayat 7 ini ada kata harta lagi. Apa maksudnya saudara? Nah harta dalam teks Yunani, Alkitab yang kita baca itu pakai kata thesaurus. Thesaurus itu artinya gini saudara. Artinya tempat atau wadah menyimpan harta. Jadi tempat atau wadah menyimpan harta untuk diperlihatkan kepada orang lain. Itu artinya thesaurus atau wadah tempat penyimpanan harta. Saudara kalau di rumah punya cincin berlian mungkin gitu ya. Saudara kalau di rumah punya barang berharga yang mungkin kecil, pasti saudara simpannya di satu kotak yang bagus. Betul saudara?
Saudara pasti kalau punya barang yang berharga, saudara akan simpan dengan kotak yang bagus. Gak mungkin pakai kotak yang jelek, saudara. Kotak bekas itu gak mungkin. Jangan-jangan harga kotaknya justru hampir sama dengan harta yang saudara simpan di kotak itu. Berarti begini saudara, ini juga sama yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita adalah harta tempat di mana orang diperlihatkan Tuhan Yesus dalam hidupnya. Kita ini hanya wadah saudara, kita bukan Yesus, kita bukan harta sesungguhnya. Tapi kita wadah untuk apa? Untuk memperlihatkan Yesus kepada orang lain. Jadi seharusnya packagingnya kita itu merepresentasikan Yesus. Bisa bayangkan saudara, kalau hartanya Yesus begitu mulia, tapi kotaknya compang-camping, amburadul, orang gak akan pernah tertarik untuk membuka kotak itu dan melihat apa isi di dalam. Berapa banyak orang Kristen yang bukannya jadi berkat, bukannya menampilkan Yesus sebagai harta yang terindah itu, tapi justru hidupnya bertolak belakang dengan harta yang sesungguhnya. Bukankah seharusnya kita menjadi tempat yang indah saudara, untuk Yesus diperlihatkan kepada banyak orang. Paulus pernah mengatakan bahwa kita adalah kitab yang terbuka, yang orang bisa lihat semuanya. Kenapa di tengah-tengah pandemi ini kekristenan justru semakin menurun? Karena orang Kristen tidak lagi menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Tidak lagi merepresentasikan Yesus. Makanya hari ini saudara, meskipun kita tidak bisa beribadah di gereja secara onsite, dimanapun saudara berada, hendaklah hidupmu tetap sebagai wadah yang layak, yang patut, yang bagus untuk merepresentasikan Yesus dalam hidup. Bukan hanya dari gaya berpakaian saudara, bukan hanya dari gaya perkataan kita, bukan hanya dari pikiran kita, tapi dari keseluruhan hidup kita. Kapan sih orang Kristen itu bisa dilihat? Apakah di gereja? Enggak saudara, gereja itu ditutup oleh bangunan, oleh tembok. Orang gak bisa melihat siapa orang Kristen. Bagaimana mungkin orang bisa melihat Yesus? Gereja itu kan dari kata eklesia saudara. Dipanggil keluar, artinya yang tadinya ada di dalam kegelapan dipanggil keluar. Nah dipanggil keluar jangan masuk lagi ke dalam. Udah dipanggil keluar untuk merepresentasikan Yesus, kita masuk lagi ke dalam. Makanya hari-hari ini sekalipun kita tidak bisa beribadah di dalam gedung, justru kitalah yang keluar. Bukan membawa orang Kristen hanya ke dalam bangunan gereja, tapi membawa gereja keluar. Jadi ada baiknya juga pandemi ini saudara. Di satu sisi semua orang hanya hip-hip hura, hanya merayakan selebrasi ketika hari Minggu. Tapi kalau semuanya tidak bisa beribadah secara onsite, mau tidak mau mereka akan keluar. Dan itulah saat yang tepat sekali untuk memberitakan Yesus kepada banyak orang. Mungkin orang gak tanya lagi sekarang, hari Minggu kamu gak ke gereja? Enggak, karena mungkin gereja tidak bisa dulu saudara dipakai untuk beribadah secara onsite. Tapi hari demi hari ketika saudara ketemu dengan tetangga saudara, saudara ketemu dengan asisten rumah tangga saudara, saudara ketemu dengan teman bisnis saudara. Di saat itulah saudara sebagai gereja menunjukkan Yesus. Jadi kalau kita dipanggil keluar, jangan kita bawa ke dalam. Biar kita tetap di luar dan menampilkan siapa Yesus. Saya pikir ini saat yang tepat saudara. Nah wadah itu apa sih saudara? Kita lihat wadah itu apa saudara? 2 Korintus 4 ayat 1 bagian A bilang gini saudara. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Jadi ternyata wadah yang kita punya adalah pelayanan saudara. Pak, tapi sekarang pelayanan saya nggak bisa Pak, hanya terbatas Pak. Ya paling pemimpin pujian, singers, main musik, pengkhotbah yang ada di gereja Pak, multimedia Pak. Tapi asyar udah gak bisa lagi Pak. Biasanya saya salam namaste Pak setiap pagi Pak. Shalom, shalom. Ya sekarang saudara shalom aja sama tetangga. Kan sama. Shalom, shalom. Kan sama saudara.
Jadi sebenarnya pelayanan itu tidak pernah terkekang hanya karena kita tidak bisa ke gereja. Pelayanan itu akan tetap berlanjut, saudara. Kalau tidak bisa di gereja, ya saudara sebagai gereja yang keluar. Waktu ibu-ibu belanja ke pasar, itulah pelayananmu. Pak, teri ini berapa harganya Pak sekilo? Wah 50.000, wih mahal banget ya. Udah tahu lagi susah begini kok jualan mahal-mahal. Itu bukan gereja. Kalau gereja begini, Pak teri 50 sekilo berapa? 50.000, tambahin Pak jadi 60.000. Itu gereja gitu. Pak, babi panggang berapa Pak? Ya satu paket Pak sama nasi ya, udah dapat sayur ubi tumbuknya itu 50.000 Pak. Orang lagi susah begini kok jualannya murah, 100.000 Pak saya bayar. Tapi dapat 2 porsi. Itu gereja saudara, itu gereja. Jadi kita melakukan apa yang seharusnya kita lakukan setiap minggu di gereja, di gedung gereja, tapi kita bawa keluar. Itu pelayanan kita saudara. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Ternyata bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi karena kemurahan Allah. Kalau saudara tahu pelayanan itu adalah wadah, dan saudara tahu pelayanan itu adalah kemurahan Allah, masa saudara mau sia-siakan pelayanan itu? Bangun tidur, buka mata, bisa hirup udara segar, bilang terima kasih Tuhan, hari ini saya mau melayani. Bilang begitu, jangan ibu-ibu bangun, masak apa lagi? Kemarin udah telur dadar, telur ceplok, telur bulat, dicabein di balado, terus satu keluarga bisulan. Jangan langsung mengeluh saudara, tapi buka mata langsung bilang, puji Tuhan ini kesempatan saya untuk melayani Tuhan hari ini. Buka pintu kamar keluar ketemu asisten rumah tangga yang balelo, udah disuruh pagi-pagi bersihin, dia malah nonton TV. Itu pelayananmu. Bisakah engkau tetap berkata, Mbak, kan saya udah bilang kemarin dirapihin dulu. Nanti udah selesai, Mbak boleh nonton TV. Jangan tiba-tiba dalam nama Yesus. Ngapain kamu nonton TV? Pecat. Oh, jangan saudara. Jadikan wadahmu, pelayananmu sebagai keseharianmu. Makanya tantangan zaman ini banyak saudara. Kalau gereja tidak lagi di gedung-gedung, gereja ada di pasar. Gereja ada di tukang sayur. Gereja ada di bengkel mobil, kalau kita lagi mau servis mobil saudara. Itu gereja. Bagaimana saudara bisa hadir di tengah komunitas saudara. Di tengah bisnis usaha saudara sebagai gereja. Dan menampilkan harta sejati yaitu Yesus Kristus. Makanya saya katakan begini saudara, pelayanan bukanlah tentang kemampuan Anda. Jadi gak bisa sombong saudara. Karena kita bisa melayani itu bukan kemampuan kita kok. Pelayanan adalah tentang kemurahan Allah. Saya bisa berkhotbah, bisa melayani, semua pemimpin pujian melayani, pemain musik melayani, multimedia melayani, semua yang bisa melayani itu kemurahan Allah. Jadi buang jauh-jauh pemikiran untuk sombong. Oh iya karena saya keren sih. Kan saya jago, pinter. Saya kalau ngomong semua orang diam. Gak ada yang berani. Wah saya kalau cerita semua orang, wah serius dengerin saya. Enggak saudara, pelayanan hanya karena kemurahan Allah. Ya, jadi kalau kemurahan Allah itu jangan sampai kita sia-siakan. Nah sekarang kita lanjut saudara yang kedua. Apa yang dimaksud dengan bejana? Tadi kita udah tahu hartanya. Bahwa harta adalah Yesus Kristus dan harta yang dimaksudkan oleh Paulus adalah diri kita sebagai wadah, yaitu pelayanan kita setiap hari. Jadi jangan bilang sama Bapak Gembala, sama pengurus gereja, Pak kok gereja sekarang gak bisa lagi onsite Pak. Jadi pelayanan saya gimana Pak? Itu pertanyaan yang salah. Pertanyaan yang benar lagi nih, Pak ini kan saya gak bisa melayani di gereja nih Pak. Saya melayani di mana ya Pak? Nanti Bapak Gembala bisa tunjukkan, ibu suka ke tukang sayur, tukang sayur. Bapak suka ke bengkel, ke bengkel. Ah gitu saudara. Jadi jangan lagi pakai pola pikir bahwa pelayanan cuma di gereja.
Karena pelayanan di mana-mana. Karena engkau adalah gereja, gereja yang harus keluar. Sekarang yang kedua kita lihat, apa sih yang dimaksud dengan bejana? 2 Korintus 4 ayat 7. Bagian B saudara, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Udah pakai kata bejana, ada lagi keterangan dibuatnya dari tanah liat. Ya kita belajar saudara, ternyata ini dari kata Yunani, skeus. Skeus itu artinya perabotan yang tidak bernilai. Konteks bejana yang Paulus maksudkan saat itu kepada jemaat Korintus adalah bejana untuk pembasuhan air saudara. Kalau bejana untuk pembasuhan kaki, tempat menampung air itu dia taruhnya ada di depan pintu saudara. Depan pintu rumah saudara. Nah kalau di depan pintu rumah biasanya bejana itu kalau siang kepanasan, kalau malam kedinginan saudara. Artinya apa? Tampilannya pasti jelek. Nggak ada yang bagus saudara. Nggak ada orang yang taruh perabotan yang mulia itu di depan rumah. Yang kelihatan, maksud saya yang terbuka saudara. Yang bisa diambil orang, nggak ada. Nah waktu itu Paulus sedang bicara tentang bejana seperti ini. Artinya apa? Tidak bernilai. Ada kata apa lagi? Ostrakinos. Ostrakinos itu adalah lemah atau kurang mulia. Jadi bejana yang dimaksud adalah bejana yang gak bernilai, yang lemah, yang kurang mulia. Dikatakan juga oleh Paulus kepada Timotius, 2 Timotius 2 ayat 20. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama, maksudnya yang pertama itu artinya emas dan perak, dipakai untuk maksud yang mulia. Dan yang terakhir artinya apa? Kayu dan tanah dipakai untuk maksud yang kurang mulia. Jadi kalau kita selidiki hidup kita saudara, bejana kita sebagai bejana ini, sebenarnya kita juga kurang mulia saudara. Kita kurang bernilai. Yang membuat kita bernilai apa? Karena ada harta di dalam kita, itu. Kalau tanpa Yesus, sehebat apapun hidup saudara, tidak ada nilainya. Tanpa Yesus, seluar biasa apapun pengaruh saudara, tanpa Yesus tidak ada nilai. Tapi karena Yesus, serapuh apapun hidupmu. Mungkin dikit-dikit suka nangis, mungkin dikit-dikit suka sedih. Aduh, udah gak bisa lagi ke gereja. Tapi kalau ada Yesus di dalam hidupmu, engkau bernilai. Justru Paulus ingin menunjukkan kenapa bejana itu tanah liat, rapuh dan tak bernilai. Karena Tuhan mau memberikan kekuatan dalam kerapuhan kita. Kalau saudara tidak rapuh, saudara dibuat dari emas, dari perak yang bernilai, saudara akan merasa aku bisa karena diriku. Tapi Paulus mau ingatkan kepada jemaat di Korintus dan kepada kita hari ini. Bahwa engkau rapuh, engkau gak bernilai. Tapi karena engkau tidak bernilai dan engkau rapuh, maka Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada hidupmu. Itulah sebabnya 2 Korintus 4 ayat 7 bagian B berkata begini saudara. Supaya nyata. Dulu gak ketahuan, dulu gak kelihatan. Tapi supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari kami. Yang menarik kata kekuatan, teks Yunaninya pakai kata dunamis. Dunamis ini kata yang sama dipakai dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dunamis dipakai jadi kata dinamit. Saudara tahu dinamit ya? Dinamit itu kecil tapi daya ledaknya luar biasa. Mungkin saudara kecil, mungkin saudara gak dinilai orang, mungkin saudara dipandang sebelah mata. Tapi kalau Tuhan memakai hidupmu, daya ledakmu, pengaruhmu akan luar biasa. Saudara tahu Watchmeni itu disebut sebagai obor Asia. Orangnya kurus, kecil, dari daerah Tiongkok sana saudara. Nanti saudara googling saja. Tapi pengaruhnya, penginjilan di Asia luar biasa. Saudara tahu siapa yang menulis kitab Korintus ini? Paulus. Perawakannya seperti apa? Besar seperti saya? Enggak saudara. Kecil, bongkok, matanya besar. Kenapa? Karena dia rabun saudara. Bahkan dalam tulisan-tulisannya dikatakan aku udah susah nih nulis nih. Seringkali dalam dia menulis surat dibantu oleh Barnabas. Kenapa? Karena matanya saudara.
Ada yang bilang penyakit mata itulah yang dimaksudkan oleh Paulus sebagai duri dalam daging. Rambutnya agak botak saudara, karena katanya orang pintar itu botak. Paulus itu jelek secara perawakan saudara. Tapi Tuhan bisa memakai orang yang tidak bernilai itu. Paulus menulis 13 kitab dalam perjanjian baru. Perjanjian baru itu ada 27 kitab. Berarti hampir separohnya. Bahkan separuh lebih saudara. Paulus menulis kitab itu. Orang yang gak dipandang sama orang. Bahkan waktu Paulus bertobat, Ananias bilang apa? Yang benar dong Tuhan, masa saya harus doain dia supaya dia melek? Iya, dia alat yang kupakai. Masa Tuhan, dia kan mau bunuhin orang. Dia ke Damsyik ini kan mau bunuhin orang Kristen. Masa sih Tuhan? Saudara mungkin ada orang, termasuk mungkin hamba-hamba Tuhan yang mengecilkan engkau. Wah masa sih Tuhan mau pakai dia, yang benar Tuhan. Masa Tuhan utus dia untuk dipakai sih, gak mungkin itu. Tapi kalau Tuhan udah memakai hidupmu, dia akan berikan dunamis itu. Supaya pengaruh, kekuatan, kuasa yang ada dalam dirimu. Itu nyata. Jadi kita mau sombong apa saudara? Gak bisa. Pelayanan itu kemurahan Allah. Dan kekuatan kita untuk melayani adalah kuasa Allah. Kekuatan untuk apa? Dua hal yang saya catat saudara. Kekuatan untuk yang pertama bertahan. 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 11 saya bacakan saudara. Dalam segala hal kami ditindas, Paulus artinya, namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Ayat 10 dan 11. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sehingga kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Saudara tahu tantangan tidak akan pernah lebih mudah. 2022 tantangan akan lebih banyak. Sekarang udah masuk Omikron saudara. Ada yang bilang ada Deltacron. Nanti Omikron jadi apa lagi saudara, akan mutasi lagi, berubah lagi. Tapi di tengah-tengah kondisi yang semakin gak menentu, tantangan yang berat ini, Tuhan akan berikan kekuatan untuk Anda bertahan. Ditindas iya, tapi saudara gak terhempas. Ditinggal sendiri iya, tapi saudara gak sendirian karena ada Roh Kudus. Kekuatan untuk apa? Yang kedua, kekuatan untuk berharap saudara. 2 Korintus 4 ayat 13 sampai 18. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya. Dengar baik-baik. COVID tidak pernah memberhentikan karya Roh Kudus bekerja. Akan banyak orang yang percaya Yesus. Sekalipun gedung gereja ditutup. Karena gereja pergi keluar. Menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia batiniah kami merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, dengar baik-baik. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara mau tahu apa bedanya kekal dengan sementara? Yang kekal adalah yang tidak kelihatan. Yang bisa kita lihat termasuk badan kita yang kita bisa cubit, termasuk istri kita, suami kita, anak-anak kita, itu tidak ada yang kekal. Yang kekal adalah roh kita. Jadi kalau yang kekal yang kita nggak bisa lihat, kenapa kita mengejar mati-matian untuk sesuatu yang bisa kita lihat? Kalau yang kekal nilainya lebih besar daripada yang tidak kekal. Jadi Roh Kudus, dunamis itu akan memberikan kekuatan. Bukan hanya untuk bertahan, tapi terus berharap. Bahwa satu waktu nanti, kau akan melihat semakin banyak orang percaya kepada Yesus. Bukankah itu tujuan kita?
Bukankah itu hidup kita? Untuk membawa sebanyak-banyaknya orang percaya kepada Yesus. Saya tutup saudara. Pelayanan adalah kesempatan mengalami kemampuan Allah dalam ketidakmampuan Anda. Jadi kalau saudara mau lihat bagaimana cara Allah memberikan kekuatan buat saudara, saudara harus mulai melayani Allah. Pak, saya lemah Pak, karena engkau belum melayani Tuhan. Pak, saya nggak bisa berdoa Pak, karena engkau belum melayani Tuhan. Pak, saya nggak bisa A, B, C, D, A, Pak, karena engkau belum melayani Tuhan. Tapi waktu engkau mulai ambil bagian dalam melayani Tuhan, itu kuasa akan otomatis ada dalam dirimu. Yang tadinya ngomong, tiba-tiba ngomong lancar. Yang tadinya nggak pernah bisa berdoa, tiba-tiba engkau berdoa orang sembuh. Kuasa akan menyertai orang yang keluar untuk menjangkau jiwa. Saya tutup saudara. Teruslah melayani Tuhan Yesus Kristus yang telah mempercayakan harta, yaitu pelayanan. Dan lihatlah bagaimana ia akan memakai bejana tanah liat seperti Anda untuk mencapai kemustahilan bagi kemuliaan. Mari kita berdoa.